orang-orang Farisi berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama para pendukung Herodes bertanya kepada Yesus, "Guru, kami tahu Engkau seorang yang jujur dan dengan jujur mengajarkan jalan Allah, dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab Engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu. Bolehkah membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka. Ia lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa 1 dinar kepada Yesus. Yesus pun bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Yesus. Para konfrater, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, ketika merayakan momen istimewa, momen penting dalam hidup, contohnya merayakan hari raya ulang tahun kelahiran, merayakan ulang tahun pernikahan, orang selalu memberikan pesan yang intinya agar senantiasa sehat, setia, dan Tuhan senantiasa memberkati. Juga hal yang demikian ketika para biarawan-biarawati merayakan momen penting dalam hidup mereka, ketika merayakan atau mengikrarkan tahun pertama atau tahun kekal, atau ketika menerima kehabisan imamat, atau ketika merayakan pesta hidup membiara atau hari ulang tahun imamat, pesan yang sama juga diberikan kepada mereka. Semoga selalu setia dan Tuhan memberkati. Ada juga yang menyampaikan pesan demikian, "Apa yang sudah Anda berikan kepada Tuhan, janganlah diambil kembali. Itu adalah kewajibanmu untuk memberi kepada Tuhan." Tentu saja maksud dan tujuan dari pesan ini adalah baik. Persembahan diri kepada Tuhan sebagai seorang biarawan atau biarawati. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pada hari ini kita mendengar kisah Injil yang bagus dan menarik perhatian. Sebuah kisah yang cocok dengan keadaan kita sebagai warga negara yang baik, yakni tentang kewajiban kita untuk membayar pajak. Membayar pajak itu kewajiban, bukan hanya sekarang, tetapi juga pada waktu zaman Yesus. Tidak membayar pajak berarti membangkang dan patut mendapat hukuman. Maka atas dasar inilah orang Farisi mengajukan sebuah pertanyaan yang dapat menjerat Yesus. "Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?" Maka terhadap pertanyaan ini Yesus menjawab
berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Berikanlah kepada kaisar berarti mengembalikan kepada kaisar apa yang menjadi milik kaisar. Tetapi Yesus juga menyadarkan mereka bahwa masing-masing yang diciptakan sesuai dengan citra dan gambar Allah. Oleh karena itu, mereka harus mengembalikan diri mereka kepadanya sebagai tanda cinta dan bakti mereka kepada Allah, dalam arti mempersembahkan diri seutuhnya kepada Allah. Di samping itu, segala sesuatu yang ada di dunia, termasuk manusia, adalah milik Allah, diciptakan dan dilengkapi dengan tanda petik capnya, maka harus diberikan kepada Allah. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Yesus dalam Matius 6 ayat 33. Manusia harus mencari dan melaksanakan kehendak Allah, mencari kerajaan Allah, ciptaan istimewa, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Apakah kita pernah menyadari bahwa diri kita ini sebagai ciptaan istimewa di hadirat Allah? Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Nabi Yesaya dalam bacaan pertama membantu kita untuk memahami maksud dan kehendak Allah. Ia selalu menghendaki yang terbaik bagi manusia. Hanya saja manusia terkadang kurang menyadarinya. Ketika bangsa Israel mengalami penderitaan di negeri orang asing, di negeri asing yang di Babel, mereka selalu mengeluh kepada Tuhan. Mereka berpikir bahwa Tuhan sudah lupa kepada mereka. Sebaliknya, yang terjadi adalah justru merekalah yang lupa kepada Tuhan. Tuhan Allah mengutus para nabinya untuk bernubuat, memberikan penghiburan, tetapi mereka tidak menyadarinya. Meskipun demikian, tetapi Tuhan toh tetap menunjukkan kepeduliannya kepada bangsa Israel. Tuhan menunjukkan dirinya sebagai kasih yang kekal, kasih yang tak ada batasnya, meskipun Israel melawan sekaligus melupakannya. Apa yang harus kita lakukan untuk menjawab kasih Tuhan yang tiada batasnya ini? Santo Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Tesalonika dalam bacaan kedua yang sudah kita dengarkan memberikan resep untuk tetap bertahan hidup bersama Tuhan dan menikmati kasih-Nya. Kita harus hidup dalam iman, harapan, dan kasih. Iman, kasih, dan harapan merupakan kewajiban yang dimiliki oleh manusia sebagai hadiah yang cuma-cuma dari Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, seperti yang saya katakan tadi, hari ini kita merayakan Minggu Misi Sedunia yang ke-94. Sekali lagi, dalam pesannya Paus Fransiskus berkata, tahun ini yang ditandai oleh derita dan tantangan oleh pandemi COVID-19, ziarah misioner seluruh gereja bersumber pada cahaya firman yang ditemukan dalam kasih panggilan Nabi Yesaya. Ini aku, utuslah aku. Panggilan itu berasal dari hati Tuhan, dari belas kasihannya yang meminta tanggung jawab baik gereja
maupun kemanusiaan dalam situasi krisis dunia yang nyata sekarang ini. Tentu, pandemi COVID-19 dengan segala macam akibatnya sungguh telah menantang kita, sungguh telah menantang manusia. Suatu ujian yang tidak ringan, suatu ujian yang sangat berat. Sebagai gereja, kita tetap yakin bahwa Allah memanggil kita untuk satu perutusan yang nyata. Tentu saja perutusan kita bergema dalam nada-nada kebersamaan, rasa solidar, keprihatinan akan nasib kita bersama. Kita tentu mesti mampu menangkap suara Tuhan dalam situasi nyata ini. Kemiskinan melanda mereka yang dibiarkan merana, kehilangan pekerjaan, tak punya rumah dan makanan yang sepatutnya. Maka pertanyaan Tuhan, siapakah yang akan diutus menantang kita semua, bukan hanya biarawan-biarawati saja, tetapi kita sebagai orang Kristen yang telah dibaptis. Apakah kita tergerak oleh jawaban Nabi Yesaya atas pertanyaan Tuhan itu? Ini aku, utuslah aku. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, semuanya akan terbukti saat kita sungguh menyadari bahwa kita adalah murid-murid Yesus yang selalu dipanggil dan diutusnya ke dalam dunia, ke dalam situasi-situasi hidup yang paling nyata. Maka Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, janganlah berhenti untuk berbuat baik dan berbagi kasih dalam kehidupan ini. Dengan cara itu, kita juga telah turut memberikan kepada Tuhan apa yang menjadi milik Tuhan. Itulah tanda bahwa kita tetap punya cinta yang tulus bagi dunia, bagi sesama, dan bagi Tuhan. Tuhan memberkati.